Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mai Sintia Sipahutar dengan NIM 1902080004. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan membran filtrasi untuk memenuhi tugas UTS Kimia Analitik 2. Adapun dosen yang mengampu pada mata kuliah ini adalah Bapak Muhammad Reza MSI. Jurnal yang saya gunakan dalam tugas ini adalah jurnal dari Yusriani Saptadewi, Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik dengan volume 5 nomor 1, yang berjudul Efektivitas Filtrasi Membran Selulosa dalam Pengelolaan Limbah Tekstil. Limbah cair industri tekstil menghasilkan kandungan warna tinggi sebagai hasil proses penculupan bahan pewarna dan pencucian bahan tekstil yang menghasilkan kadar kromium, sulfit, fenol, COD, BOD, serta TSS yang cukup tinggi. Polutan utama dalam limbah tekstil ini berasal dari yang namanya proses pewarnaan dan finishing, yang melibatkan pewarnaan baik itu sintesis maupun alami untuk menghasilkan warna yang permanen. Kandungan yang berbahaya pada limbah tekstil tersebut dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, pencemaran air dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan yang di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan sebagainya, yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air dari yang ringan maupun sampai ke tingkat yang membahayakan, seperti pada kandungan kromium dan fenol, yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, kerusakan hati, dan ginjal. Zat pencemar dalam air limbah industri terdiri dari yang namanya bahan organik dan bahan anorganik yang mempunyai sifat terlarut atau terdispersi dalam air serta padatan kasarnya, seperti sisa serat dan benang. Nah, jenis bahan yang terkandung dalam air limbah ini adalah bahan yang dilepas dari serat serta bahan kimia yang dibubuhkan dalam suatu proses. Karakteristik kimia dari setiap jenis bahan-bahan, misalnya seperti sifat toksitasnya. Ada salah satu alternatif untuk mengolah air limbah cair industri, yaitu dengan metode filtrasi. Filtrasi dapat diartikan sebagai proses pemisahan campuran solid liquid melalui media porus di mana solid tersebut tertahan di dalam media dan liquid yang dilewatkan. Proses filtrasi merupakan proses pengolahan dengan mengalirkan air limbah melewati suatu media filter yang disusun dari bahan-bahan butiran dengan diameter dan tebal tertentu. Dalam proses filtrasi terjadi yang namanya aktivitas kimia dan aktivitas biologi. Aktivitas kimia adalah proses di mana zat kimia tertentu dapat melarut karena teroksidasi, bahkan terurai menjadi bahan senyawa yang tidak larut pada saat penyaringan. Sementara aktivitas biologi adalah interaksi bakteri yang hidup dalam lapisan filter. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari filtrasi, antara lain suhu air, kecepatan filtrasi, dan kualitas air yang akan difilter. Nah, dalam sistem pengolahan air limbah ini, proses filtrasi biasanya merupakan bagian dari pengolahan ketiga atau pengolahan lanjutan, yang biasa juga disebut dengan third treatment. Nah, proses ini itu digunakan apabila air limbah hasil olahan akan dimanfaatkan kembali. Untuk memaksimalkan hasil filterisasi, digunakan yang namanya teknologi membran. Pertimbangan ini karena membran mempunyai pori-pori yang kecil yang sangat rapat, sehingga proses filterisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, membran merupakan selaput tipis semi-permeabel yang berupa lapisan tipis yang dapat memisahkan dua fase dengan cara menahan komponen tertentu dan melewatkan komponen lainnya melalui pori-pori. Membran yang digunakan adalah membran selulosa dari limbah cair tahu. Nah, membran ini itu digunakan dalam penyaringan karena membran ini telah dicetak sesuai ukuran molipor. Nah, membran selulosa memiliki pori-pori kecil sehingga jika membran tidak mendapat perlakuan yang sesuai dengan persyaratan, maka kemampuan membran untuk menyaring pun tidak akan maksimal atau tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan jenis pemisahan dan strukturnya, membran dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah porus membran. Nah, porus membran ini adalah pemisahan berdasarkan atas ukuran partikel dari zat-zat yang akan dipisahkan.
Hanya partikel yang dengan ukuran tertentu saja yang dapat melewati membran ini, sedangkan sisanya akan tertahan. Yang kedua adalah non-porous membran. Itu dapat diartikan atau dapat digunakan untuk memisahkan molekul dengan ukuran yang sama, baik gas maupun cairan. Pada non-porous ini, tidak terdapat yang namanya pori, seperti halnya porous membran. Perpindahan molekul terjadi melalui mekanisme difusi. Jadi, molekul terlarut di dalam membran, baru kemudian berdifusi melewati membran tersebut. Nah, yang ketiga yaitu karir membran. Nah, pada karir membran ini, perpindahan terjadi dengan bantuan karir molekul yang mentransportasikan komponen yang diinginkan untuk melewati membran. Nah, karir membran ini itu memiliki yang namanya afinitas yang spesifik terhadap salah satu komponen, sehingga pemisahan dengan selektivitas yang tinggi pun dapat dicapai. Dalam uji analisis varian, didapatkan ada pengaruh nyata dari penurunan kadar-kadar warna, seperti kadar warna, kadar kromium, dan juga kadar fenol dalam limbah tekstil, yaitu dengan cara filtrasi menggunakan variasi filter membran selulosa maupun menggunakan kertas saring milipor. Nah, uji analisis lanjutan ini menggunakan yang namanya uji jarak Duncan, yaitu untuk mengetahui perbandingan pengaruh penggunaan membran selulosa dan kertas saring milipor. Pada uji ini diketahui beda real antara perlakuan media filter, proses penurun kadar warna kromium dan kadar fenol pada tekstil antara penggunaan membran selulosa dan kertas saring milipor menunjukkan hasil yang berbeda secara signifikan. Berikut adalah tampilan-tampilan dari parameter penurunan kadar warna, kromium, dan fenol. Pada tabel 4, dapat dilihat efisiensi penurunan kadar pencemaran dengan pencemar yaitu warna, kromium, dan fenol. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui perlakuan membran selulosa tanpa vakum pada proses filtrasi mempunyai efisiensi lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.